Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Mulyani, kelas KM 202, Prodi PJJ Komunikasi. Mata kuliah Teori Komunikasi Digital. Saya akan mempresentasikan materi yang terkait teori komunikasi digital dengan contoh isu-isu yang terjadi di masyarakat. Isu-isu komunikasi di masyarakat. 1. Misi, interpretasi, dan kesalahan komunikasi. Kesalahan dalam memahami atau menyampaikan pesan dapat menyebabkan konflik, kebingungan, dan masalah hubungan. 2. Komunikasi digital dan media sosial. Tantangan seperti privasi, keamanan data, dan dampak psikologis dari pengguna media sosial, serta peran algoritma dalam membentuk opini publik. 3. Komunikasi antar budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam komunikasi antar individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. 4. Ketidaksetaraan akses informasi. Kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan dan akurat dapat mempengaruhi peluang pendidikan dan partisipasi dalam masyarakat. 5. Komunikasi politik dan propaganda. Penggunaan komunikasi untuk mempengaruhi opini publik, manipulasi informasi, dan penyebaran berita palsu dapat merusak kepercayaan publik dan demokrasi. 6. Isu etika dalam komunikasi, termasuk masalah seperti penyebaran berita palsu, privasi, dan bertanggung jawab etis dalam media dan komunikasi. Memahami teori dan privasi dan dasar komunikasi membantu kita menghadapi dan mengatasi berbagai isu komunikasi yang mungkin kita temui dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa teori komunikasi yang relevan dan contoh penerapannya dalam konteks isu-isu masyarakat. Teori agenda setting. Inti teori. Media massa memainkan peran penting dalam menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Media tidak menentukan apa yang tidak harus dipikirkan oleh orang-orang, tetapi menentukan apa yang mereka pikirkan. Penerapan. Dalam isu perubahan iklim, media yang banyak melaporkan tentang bencana alam terkait iklim dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya masalah ini. Teori spiral keheningan atau spiral of silence. Inti teori, orang cenderung tidak mengungkapkan pendapat mereka jika mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari minoritas untuk menghindari isolasi sosial. Penerapan. Dalam konteks politik, individu mungkin enggan menyuarakan dukungan untuk pandangan politik tertentu jika media menunjukkan bahwa pandangan tersebut tidak populer. Teori pengkultusan atau cultivation theory. Inti teori, paparan jarak panjang terhadap media, terutama televisi, membentuk persepsi individu tentang realitas sosial. Penerapan, paparan berulang terhadap tayangan kekerasan di media dapat membuat individu percaya bahwa dunia lebih berbahaya daripada kenyataan. Teori difusi inovasi atau diffusion of innovation. Inti teori, menjelaskan berbagai ide, produk, atau praktek baru disebarluaskan melalui populasi atau kelompok sosial. Penerapan, dalam konteks adopsi teknologi baru seperti kendaraan listrik, teori ini dapat menjelaskan bagaimana teknologi ini diterima oleh berbagai kelompok sosial. Teori komunikasi kritis. Inti teori, fokus pada bagaimana kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan direfleksikan dan ditantang dalam komunikasi. Penerapan, menganalisis bagaimana media mungkin memarginalkan kelompok minoritas dan mengabadikan stereotip.
Setiap teori ini memberikan lensa yang berbeda untuk memahami bagaimana komunikasi berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana isu-isu penting dibentuk, disebarluaskan, dan dipahami oleh publik. Beberapa isu terkait manajemen privasi komunikasi yang sering muncul dalam masyarakat antara lain: 1. Privasi digital. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi dan media sosial, banyak orang menghadapi tantangan dalam mengelola informasi pribadi mereka secara online. Isu-isu seperti database, pengawasan, dan penyalahgunaan informasi pribadi menjadi semakin relevan. 2. Batasan privasi dalam hubungan interpersonal. Dalam hubungan pribadi, baik itu antara teman, keluarga, atau pasangan, individu seringkali perlu menyeimbangkan antara keterbukaan dan privasi. Konflik dapat muncul ketika batasan privasi tidak dihormati atau ketika ada perbedaan dalam harapan privasi. 3. Etika dan privasi dalam jurnalisme. Media seringkali harus memutuskan sejauh mana mereka harus menghormati privasi individu ketika melaporkan berita. Ini bisa melibatkan pertimbangan tentang hak publik untuk mengetahui versus hak individu untuk privasi. 4. Privasi di tempat kerja. Banyak perusahaan menggunakan berbagai bentuk pengawasan untuk memantau karyawan, seperti pemantauan email, penggunaan internet, atau bahkan pengawasan fisik. Ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang invasi privasi dan hak-hak karyawan. 5. Isu privasi dalam kesehatan. Informasi medis sangat sensitif dan manajemen privasi di sektor kesehatan menjadi sangat penting. Isu ini mencakup pengolahan rekam medis elektronik, informasi kesehatan yang dibagikan dengan pihak ketiga, dan hak pasien untuk privasi. Teori manajemen privasi komunikasi membantu memahami bagaimana orang memutuskan siapa yang mereka percayai dan informasi pribadi mereka, dan bagaimana mereka mengelola risiko kehilangan kontrol atas informasi tersebut. Isu-isu terkait budaya organisasi dalam masyarakat. Keberagaman dan inklusi. Semakin banyak organisasi yang berfokus pada mencerminkan lingkungan kerja yang inklusif, yang menghargai keberagaman dalam hal gender, ras, usia, dan latar belakang. Isu ini penting dalam konteks sosial karena mencerminkan nilai-nilai yang lebih luas tentang kesetaraan dan hak asasi manusia. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Banyak organisasi yang mulai memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka. CSR mencerminkan tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat di luar pencarian keuntungan, etika kerja, dan kepatuhan. Organisasi diharapkan untuk bertindak secara etis, mengikuti peraturan dan undang-undang, serta menghindari praktik korupsi dan eksploitatif. Etika organisasi seringkali menjadi cermin dan nilai-nilai masyarakat tentang keadilan dan integritas. Transformasi digital dan budaya organisasi. Dengan meningkatkan digitalisasi, organisasi perlu menyesuaikan budaya mereka untuk mendukung inovasi dan keterbukaan terhadap teknologi baru. Ini bisa menciptakan ketegangan antara praktik tradisional dan pendekatan baru yang lebih dinamis. Kerja jarak jauh dan fleksibilitas. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren kerja jarak jauh dan mendorong organisasi untuk mengadopsi budaya yang lebih fleksibel. Isu ini berkaitan dengan keseimbangan kerja hidup dan kesejahteraan karyawan. Budaya organisasi tidak hanya mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, tetapi juga mencerminkan dan membentuk nilai-nilai lebih luas dalam masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Isu ini berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari operasi mereka. Publik sering mengevaluasi perusahaan berdasarkan kontribusi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Krisis dan manajemen krisis. Isu ini melibatkan bagaimana perusahaan menangani situasi krisis seperti skandal, kecelakaan, atau bencana. Manajemen krisis yang efektif penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Transparansi dan etika. Publik semakin menuntut transparansi dalam operasi perusahaan dan komunikasi yang jujur. Isu ini terkait dengan bagaimana perusahaan mengelola dan melaporkan informasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Globalisasi dan keanekaragaman budaya. Isu ini melibatkan bagaimana perusahaan beroperasi di berbagai negara dan budaya. PR harus mempertimbangkan perbedaan budaya dan normatif saat berkomunikasi dengan publik global. Teknologi dan media sosial. Dengan meningkatkan penggunaan media sosial, perusahaan perlu mengelola kehadiran online mereka dengan hati-hati. Isu yang sering muncul termasuk manajemen reputasi online dan tanggapan terhadap kritik di media sosial. Isu-isu yang terjadi di masyarakat. Isu-isu yang dapat berkembang menjadi krisis mencakup berbagai bidang seperti isu lingkungan. Contoh termasuk bencana lingkungan, polusi, dan kebijakan perusahaan yang dianggap tidak ramah lingkungan. Isu sosial, termasuk isu kesetaraan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Isu ekonomi, seperti kebijakan upah, praktik perdagangan, dan tanggapan terhadap resesi ekonomi. Isu teknologi, terkait dengan inovasi teknologi, keamanan siber, dan privasi data. Mengelola isu-isu ini memerlukan pendekatan proaktif dan kreatif yang efektif, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi. Dalam konteks isu-isu yang terjadi di masyarakat, teori interaksi simbolik dapat digunakan untuk memahami bagaimana makna dan persepsi tentang isu terhadap dibentuk dan disepakati oleh individu dalam kelompok sosial. Berikut beberapa contoh bagaimana teori ini dapat diterapkan pada isu-isu masyarakat. Isu gender dan seksualitas. Simbol, bahasa, dan representasi media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap terhadap gender dan seksualitas. Teori interaksi simbolik membantu menjelaskan bagaimana stereotip gender dan norma sosial tentang seksualitas dipertahankan dan ditantang melalui interaksi sehari-hari. Identitas rasial dan etnis. Label dan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok rasial dan etnis memiliki makna yang kuat. Teori ini dapat membantu memahami bagaimana identitas rasial dan etnis dikonstruksi dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial dan simbol-simbol budaya. Media sosial dan identitas diri. Di era digital, media sosial menjadi platform untuk interaksi simbolik. Teori ini dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana individu menyajikan diri mereka atau self-presentation dan bagaimana identitas mereka dipengaruhi oleh umpan balik dan dari orang lain di media sosial. Stigma dan marginalisasi. Teori interaksi simbolik juga relevan dalam memahami bagaimana stigma terkait dengan kondisi kesehatan mental, disabilitas, atau status sosial ekonomi dibentuk dan diperkuat melalui interaksi sosial.
Ini membantu menjelaskan bagaimana individu yang terkena stigma menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan orang lain dan mengelola identitas mereka. Melalui persepsi interaksi simbolik, kita dapat lebih memahami bagaimana makna sosial dibangun dan bagaimana hal ini dipengaruhi perilaku serta interaksi di masyarakat. Berikut adalah beberapa teori persuasi yang sering digunakan dalam konteks produksi, pesan, dan komunikasi di masyarakat. 1. Teori peluang elaborasi atau elaboration likelihood model (ELM). Jalur central road, melibatkan pemrosesan mendalam dari pesan yang disampaikan. Ini terjadi ketika audien termotivasi dan memiliki kemampuan untuk memikirkan argumen yang disajikan. Jalur perifer atau peripheral road, terjadi ketika audien tidak terlalu termotivasi atau tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis pesan secara mendalam. Mereka lebih dipengaruhi oleh isyarat permukaan seperti daya tarik sumber pesan atau emosi yang terkait dengan pesan. 2. Teori keseimbangan atau balance theory, dikembangkan oleh Fritz Heider. Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung mencari keseimbangan dalam hubungan mereka dengan orang lain dan objek dalam dunia mereka. Ketidakseimbangan dalam persepsi dapat mendorong individu untuk mengubah sikap dan kepercayaan mereka untuk mencapai konsistensi. 3. Teori konsistensi kognitif atau cognitive disconnect theory. Menurut Leon Festinger, disonansi kognitif terjadi ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan mental karena memiliki dua atau lebih kepercayaan, sikap, atau perilaku yang tidak konsisten. Untuk mengurangi disonansi ini, orang cenderung mengubah salah satu elemen yang bertentangan. 4. Teori komunikasi dual process atau dual process communication theory. Teori ini mencakup ELM dan juga Heuristic Systematic Model atau HSM. Inti dari teori ini adalah bahwa ada dua cara utama di mana orang memproses informasi secara sistematis atau analitis dan heuristis atau intuitif. Pemeliharaan jalur ini tergantung pada faktor-faktor seperti motivasi dan kemampuan individu. Isu-isu yang muncul di masyarakat seringkali dipengaruhi oleh bagaimana media meliputi dan membingkai berita. Misalnya, isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, politik, kesehatan, dan keamanan publik seringkali memperoleh perhatian yang berbeda-beda dari media sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi opini publik dan kebijakan. Interaksi antara media dan publik juga melibatkan faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap media, akses terhadap informasi, serta kemampuan kritis individu dalam menginterpretasi informasi yang mereka terima. Di era digital, media sosial juga telah mengubah dinamika ini dengan memberikan platform kepada individu untuk membagi pendapat dan mempengaruhi diskusi publik.